Terima kasih Tuan dan Nyonya yang sudah subscribe, tambah rezekinya sehat selalu biar bisa ketemu dengan Alta TV. Yuk Mimin lanjut kisah berikutnya menantu pahlawan negara, Alta TV mantap. Menantu pahlawan negara, bab 121 sampai bab 130. Bab 121 arogan. Romi juga merasa sangat kesal Budi bukan siapa-siapa dengan status dan latar belakang bantuan Ardika dia bisa menghancurkan keluarga Susanto hanya dengan satu kalimat saja. Namun Nona Luna malah sangat mengkhawatirkan keselamatan Tuan Ardika. Jinto juga menyunggingkan seulas senyum getir dan berkata Tuhan Ardika aku juga sama dengan Romi aku datang atas perintah Nona Luna untuk melindungimu Nona Luna bahkan menghubungiku secara pribadi berulang-ulang kali dan memberiku uang sebesar 2 miliar aku nggak bersedia menerimanya tapi dia bersikeras memberiku uang itu. Selesai berbicara dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan menyerahkannya kepada Ardika nah ini adalah kartu bank yang Nona Luna berikan padaku melalui Romi. Tuan Ardika sepulang nanti tolong bantu aku kembalikan kartu bank ini kepada Nona Luna aku takut dia marah. Ardika menerima kartu bank itu dengan perpaduan perasaan tidak berdaya dan terharu sebelumnya uang tabungan Luna sudah digunakan untuk penyelenggaraan acara itu bagaimana mungkin dia masih punya uang sebanyak ini, mungkin dia meminjam uang ini dari Tina. Istriku ini benar-benar sangat baik, demi keselamatannya, istrinya bahkan berinisiatif memohon bantuan kepala preman seperti Jinto dan Romi. Dia tahu Luna paling benci berhubungan dengan preman bahkan Tina yang merupakan sahabat istrinya itu pun tidak berani mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah putri angkat Alden sang raja preman. Jadi selama membantunya menyelesaikan masalah Tina selalu diam-diam meminta bantuan Romi. Saat ini Jinto berkata dengan ekspresi menyanjung, Tuan Ardika walau kamu nggak butuh perlindungan kami bisa menemanimu meramaikan suasana dan siap menjalankan perintahmu setelah mendengar ucapan Jinto. Romi juga menganggukkan kepalanya. Ardika tidak menolak penawaran mereka, lagi pula dia tidak mengharapkan kedua orang ini untuk membantunya menghancurkan keluarga Susanto. Menurutku keberadaan dua pecundang seperti kalian ini sama sekali enggak ada gunanya. Tepat pada saat ini terdengar suara teriakan dingin. Budi membawa belasan orang preman yang kini sudah menjadi petinggi asosiasi bahan bangunan dan berjalan ke arah mereka. Dia dengar Jenny mengatakan Jinto dan Romi menghadiri acara ini. Karena khawatir mereka membuat keributan jadi dia sengaja untuk memeriksa situasi namun begitu melihat Jinto dan Romi masing-masing hanya membawa dua anak buah dia sepenuhnya merasa lega hari ini selain belasan orang preman yang sudah menjadi petinggi asosiasi hadir di sini mereka juga membawa banyak anak buah hanya dengan kekuatan kedua orang ini tidak akan bisa mendatangkan keributan besar begitu mendengar dirinya sendiri disebut sebagai pecundang emosi Jinto dan Romi langsung tersulut. Romi berkata dengan nada tajam Budi. Jangan mengira telah menjadikan belasan orang ini menjadi bawahanmu kamu sudah bisa menganggap remeh kami. Belasan orang itu langsung menatap Romi dengan tatapan tajam salah satu di antara mereka mencibir dan berkata Romi sia-sia saja biasanya kamu menyebut dirimu sendiri sebagai orang paling kejam di kota Banyuli ternyata kamu hanya seorang pengecut kamu bahkan menyanjung seorang pria yang hanya merupakan menantu kawin masuk keluarga Basagita sekarang kamu sudah menjadi bahan tertawaan di kalangan para preman apalagi kamu si gigi emas orang-orang juga mengira kamu adalah orang yang ganas. Ternyata kamu juga seorang pengecut orang-orang itu mulai melontarkan sindiran ke Jinto dan Romi. Mendengar ucapan mereka amarah Jinto dan Romi langsung membara. Namun, Ardika masih berdiri di sana sekarang bukan saatnya mereka untuk berbicara jadi mereka hanya bisa diam tanpa mempedulikan omongan orang-orang itu sebaliknya belasan orang itu mengira mereka berdua sudah takut sehingga makin menjadi-jadi tentu saja Budi. Juga menganggap remeh mereka dia menatap Ardika dengan tatapan dingin dan berkata Ardika aku enggak menyangka kamu masih berani menghadiri acaraku hari ini suasana hatiku sedang baik aku beri kamu satu kesempatan untuk memohon pengampunanku selama kamu bercerai dengan istrimu dan membiarkannya menikah dengan Tony aku akan membiarkanmu mati dengan lebih mudah orang-orang di sekeliling tempat itu mereka tidak menyangka Budi searogan itu. Pria parubaya itu tidak hanya meminta Ardika bercerai dengan Luna dan membiarkan Luna menikah dengan putranya dia juga mengancam akan membunuh Ardika namun begitu melihat balasan orang yang berdiri di belakang pria parubaya itu mereka sama sekali tidak meragukan kebenaran ucapan Budi. Budi adalah kepala keluarga Susanto dan Presidir Grup Susanto Raya seharusnya dia bisa membunuh Ardika dengan berbagai macam cara tanpa diketahui oleh orang lain namun sekarang dia malah mengatakan akan membunuh Ardika di depan umum dia bukan arogan tetapi kekuatannya yang mendukung yang menjadi seperti itu. Bab 122. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Susanto.
Pandangan semua orang tertuju pada Ardika. Mereka beranggapan bahwa menantu kawin masuk keluarga Basagita itu pasti akan menyerahkan istrinya dengan patuh. Walaupun demikian pria itu tetap akan kehilangan nyawanya. Mereka tidak mengerti mengapa dendam budi terhadap Ardika bisa sedalam itu. Biarpun Luna menikah dengan Ardika bukan dengan putranya, dia juga tidak perlu memendam dendam sedalam itu pada Ardika. Sesaat kemudian Ardika langsung memberi mereka jawabannya. Ardika mencibir dan bertanya, Budi, di mana putramu? Hari ini adalah hari baik keluarga Susanto, kenapa dia tidak datang? Pembuluh darah di kening Budi langsung menonjol. Dia berteriak dengan penuh amarah, dasar bajingan, diam kamu. Tentu saja Ardika tidak akan menuruti perintah pria parubaya itu. Dia mengamati sekeliling lalu berkata dengan acuh tak acuh, apa mungkin dia masih di rumah sakit? Aku dengar beberapa hari yang lalu alat vitalnya sudah rusak. Budi, dia adalah satu-satunya putramu kan? Kalau begitu bukankah keluarga Susanto nggak punya generasi penerus lagi? Heboh. Dalam sekejap suasana menjadi sangat heboh. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal mengejutkan ini. Pak Budi, terjadi sesuatu pada putramu? Ya, apa masih bisa diobati? Tanya seseorang yang berpura-pura perhatian. Tentu saja jawabannya adalah tidak. Alat vital putranya bahkan sampai sekarang masih belum ditemukan. Melihat Ardika hendak berbicara lagi, Budi buru-buru berkata, Ardika, aku sudah memberimu kesempatan tapi sayang sekali kamu sendiri yang lewatkan kesempatan itu. Aku sudah berjanji pada putra aku akan menyerahkan istrimu padanya dan menjadikan wanita itu sebagai budak yang melayaninya seumur hidup, sedangkan kamu rasakan saja penderitaanmu sampai ajal menjemputmu. Pupil mata Ardika langsung mengecil. Dia menatap Budi dengan tatapan yang tajam dan niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan dingin, Budi, karena satu kalimat yang kamu ucapkan ini maka hari ini keluarga Susanto akan hancur. Begitu kalimat ini keluar dari mulut Ardika, suasana di dalam aula langsung menegang. Berani sekali menantu idiot keluarga Basagita ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia bilang ingin menghancurkan keluarga Susanto. Dia pikir dia siapa? Budi juga tertegun selama beberapa detik lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah hari ini berlalu keluarga Susanto akan menjadi keluarga kaya yang menduduki posisi puncak. Siapa lagi yang mampu menghancurkan keluarga Susanto? Tiba-tiba dia menatap Ardika dengan lekat dan bertanya dengan aura membunuh yang kuat, apa mungkin kamu yang telah dicampakkan oleh keluarga Mahasura dan merupakan menantu benalu keluarga Basagita mampu melakukannya? Menyaksikan pemandangan itu secara naluriah, orang-orang yang berada di sekeliling mereka segera melangkah mundur. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Budi sudah marah besar dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Ardika di depan umum. Tepat pada saat situasi genting ini tiba-tiba Jenny menghampirinya. Pak, dua artis terkenal itu sudah tiba. Baik, aku sendiri yang akan menyambut mereka. Budi menatap Ardika dengan tatapan seolah menatap orang mati lalu berbalik dan pergi. Tentu saja dua artis terkenal yang disebut oleh Jenny adalah Adrian dan Derek. Budi ingin menyambut mereka secara pribadi sebagai bentuk hormatia kepada kedua artis tersebut. Bagaimanapun juga pengaruh dua artis terkenal ini sangatlah besar. Dia berharap bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kedua artis terkenal itu melalui kesempatan ini. Dengan begitu kedepannya asosiasi bahan bangunan lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka lagi. Setelah Budi dan rombongannya pergi, tamu undangan lainnya juga tidak tertarik pada Ardika lagi. Menantu keluarga Basagita ini benar-benar menyedihkan. Dia sampai dipaksa menyerahkan istrinya kepada orang lain di depan umum seperti itu biar dia rasakan sendiri. Siapa suruh dia memprovokasi Pak Budi? Ada yang merasa simpati, ada pula yang merasa rasa bersyukur, tetapi mereka semua beranggapan bahwa Ardika dan Luna tidak akan bisa lolos dari genggaman keluarga Susanto karena setelah acara hari ini berakhir sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Susanto akan menduduki posisi puncak keluarga kaya. Ardika melirik para tamu undangan itu dengan dingin lalu berpesan pada Jinto dan Romi, bantu aku ingat tadi siapa saja yang mengatakan hal-hal buruk tentang istriku. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Biasanya dia juga tidak peduli orang lain, namun Luna adalah pengecualian. Dia tidak bisa berpikiran terbuka pada hal-hal yang berhubungan dengan istrinya. Sesaat kemudian Budi membawa Adrian dan Derek memasuki lokasi acara. Dalam sekejap suasana di tempat itu langsung heboh, terutama para tamu undangan wanita misalnya Jenny dan Arini. Kedua wanita itu langsung berteriak dengan heboh dan segera menghampiri kedua artis terkenal itu untuk meminta tanda tangan. Bab 123 Tamu VVIP. Astaga, kedua wanita itu sudah tidak muda lagi, tapi tetap saja menyukai pria muda. Melihat pemandangan itu arti kamu kepalanya Romi terkekeh sambil berkata, Tuhan Ardika, nggak perlu heran zaman sekarang wanita yang sudah enggak muda bahkan yang sudah berumah tangga juga menyukai pria seperti kedua artis itu. Selain itu mereka juga memberi idola mereka panggilan khusus, contohnya saja si tampan. Mereka sangat menikmati hal-hal seperti itu. Hal seperti itu enggak hanya populer di kalangan pria, ada berbagai bisnis hiburan yang dijalankannya.
Jadi dia sudah memahami hal seperti itu. Para tamu yang terhormat, sebentar lagi acara akan dimulai. Silakan duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Saat ini suara pembawa acara yang lantang terdengar. Hampir semua tamu undangan sudah tiba di lokasi. Mereka segera duduk di tempat duduk yang sudah tersedia. Tempat duduk keluarga Basagita diatur di barisan belakang. Orang-orang yang duduk di barisan ini adalah perwakilan dari perusahaan-perusahaan kecil. Walaupun keluarga Basagita hanya merupakan keluarga kaya kelas 2, tetapi seharusnya barisan tempat duduk mereka agak depan. Budi sengaja membuat pengaturan sedemikian rupa untuk membuat keluarga Basagita kesal. Ardika adalah satu-satunya perwakilan keluarga Basagita. Dia sama sekali tidak peduli di mana lokasi tempat duduknya dan langsung duduk di tempat duduk yang tersedia untuknya. Jinto dan Romi bahkan tidak disediakan tempat duduk. Mereka beserta anak buah mereka juga ikut bersama Ardika duduk di barisan tempat duduk yang tersedia untuk keluarga Basagita. Arini duduk di barisan tepat di depan mereka. Melihat Ardika duduk, wanita itu tersenyum dan berkata, Ardika, kenapa kamu duduk di sana? Apa sekarang posisi keluarga Basagita sudah serendah itu? Oh, aku lupa kamu hanyalah menantu keluarga Basagita. Tanpa keluarga Basagita kamu bahkan gak berhak duduk di sana. Ardika hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Sudah, hanya tempat duduk saja, nggak ada yang perlu dibanggakan. Sebaiknya kamu pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kamu ucapkan saat berlutut di depan batu nisan Delfin nanti. Arini hanya mendengus, kemudian dia berkata dengan nada menyindir, kalau kamu benar-benar mampu menghancurkan keluarga Susanto, aku akan melakukannya, tapi sayang sekali di kehidupan mendatang pun kamu nggak akan mampu melakukannya. Ardika tidak menanggapi wanita tak berperasaan itu lagi. Tidak lama kemudian, selain barisan tamu VVIP, sebanyak 2.000 tempat duduk yang tersedia sudah penuh. Dalam acara ini banyak tokoh penting dunia bisnis dan dunia politik yang hadir. Presidir berbagai perusahaan terkemuka, keluarga kelas 1, pejabat instansi pemerintahan. Penggabungan relasi keluarga Susanto dengan relasi asosiasi bahan bangunan benar-benar menakutkan. Kalau tidak ada Ardika hari ini, sudah dapat dipastikan keluarga Susanto akan menjadi keluarga kaya yang menempati posisi puncak kota Banyuli. Menyaksikan pemandangan itu, Budi terlihat sangat bangga. Dia sedang duduk di barisan depan dan mengobrol bersama anggota Departemen Perhubungan. Tepat pada saat ini tiba-tiba James menghampirinya dengan ekspresi gembira dan berbisik beberapa patah kata. Dalam sekejap ekspresi kegembiraan juga terlukis di wajahmu, Budi. Dia berkata dengan menggunakan mikrofon, tiba-tiba beberapa tamu VVIP datang ke sini untuk meramaikan suasana. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Semua orang langsung penasaran tamu VVIP seperti apa yang menghadiri acara ini. Kemudian dia menyerahkan mikrofonnya kepada James dengan ekspresi bangga. James berkata dengan lantang, pertama-tama mari kita sambut Wali Kota Banyuli, Pak Ridwan. Wah, para tamu undangan langsung bersorak dengan terkejut. Mereka tidak menyangka Wali Kota akan datang menghadiri acara ini. Dengan kehadiran Bapak Wali Kota, acara keluarga Susanto ini benar-benar mengesankan. Kemudian Ridwan melangkahkan kakinya memasuki ruangan dengan elegan. Tamu berikutnya adalah Wakil Wali Kota Banyuli sekaligus Ketua Kantor Polisi Kota Pusat, Pak Sigit. Sigit adalah orang kepercayaan Ridwan, terkenal sebagai sosok yang kejam dan dingin di kota Banyuwangi. Status dan kedudukannya juga sangat, tentu saja kehadirannya juga membuat para tamu undangan heboh. Setelah Sigit memasuki ruangan, dilanjutkan dengan pengumuman tentang kehadiran beberapa tokoh terkemuka dari departemen lainnya di kota Banyuli. Mereka semua adalah tokoh penting dalam dunia politik kota Banyuli saat ini. James menyunggingkan seulas senyum tipis seolah-olah sedang mengisyaratkan ada kejutan yang lebih mengejutkan lagi. Selanjutnya masih ada dua tamu VVIP dari tim tempur. Sosok yang pertama berasal dari tim tempur kota Banyuli dan merupakan Kapten Korps Taring Harimau Brigadir Jenderal Abdul. Sosok yang kedua juga berasal dari tim tempur kota Banyuwangi dan merupakan Ketua Pasukan Khusus Serigala Brigadir Jenderal Sony. Gempar, suasana di tempat itu langsung gempar sepenuhnya. Suara teriakan heboh para tamu undangan lainnya seolah bisa menghancurkan seluruh gedung. Bab 124, kejutan yang tidak ada habisnya. Tidak ada seorang pun yang menyangka, bahkan tim tempur kota Banyuli yang terlibat dalam urutan seperti ini pun mengutus utusan mereka untuk menghadiri acara ini. Semua orang mengenal Abdul. Dia adalah tokoh penting yang dikenal oleh seluruh penduduk kota Banyuli. 2 hari yang lalu saat Korps Taring Harimau sedang berlatih dan bertugas, mereka bahkan menangkap Romi dan mengirimnya untuk bekerja di lokasi konstruksi. Tindakan ini menuai pujian dari banyak orang, namun tidak banyak orang yang mengenal Sony. Hanya saja para tamu undangan juga tahu dia adalah tokoh yang hebat. Bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua pasukan khusus dengan tingkat kemiliterannya setara dengan Abdul, yaitu merupakan seorang brigadir jenderal. Hanya satu langkah lagi dia akan menjadi seorang jenderal.
Dua tokoh hebat itu menghadiri acara asosiasi bahan bangunan bersama-sama. Tentu saja ini merupakan sebuah kehormatan bagi pihak penyelenggara acara. Bahkan Budi sendiri juga sedikit tercengang. Sebelumnya baik Wali Kota Ridwan maupun Ketua Kantor Polisi Kota Sigit sudah menerima undangan darinya, namun dia tidak mengirimkan undangan kepada Abdul dan Sony. Dia sama sekali tidak menyangka kedua tokoh hebat itu akan berinisiatif datang menghadiri acara ini. Acara hari ini benar-benar diwarnai dengan kejutan yang tidak ada habisnya. Setelah hal ini tersebar luas, beberapa keluarga kaya yang menempati posisi puncak serta grup lautan berlian yang menolak untuk menghadiri acara ini pasti akan tercengang dengan relasi yang dimilikinya ini. Berani sekali beberapa keluarga kaya yang menempati posisi puncak itu bekerja sama untuk memberi ancaman padaku dengan gak menghadiri acara ini. Nah, lihat saja nanti kalian sendiri yang akan dipermalukan. Budi beranggapan bahwa Abdul dan Sony datang menghadiri acara ini untuk dengan mempertimbangkan keluarga Mahasura ibu kota provinsi. Tentu saja dia sangat senang. Dia buru-buru menyambut tamu-tamu VVIP itu secara pribadi. Pak Ridwan, Pak Abdul, Pak Sony, Pak Sigit, dan beberapa direktur departemen lainnya selamat datang di acara ini. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan khusus untuk kalian. Di bawah tatapan iri dan kagum para tamu undangan lainnya, Budi bersalaman dengan setiap orang dengan ramah. Ridwan dan beberapa orang lainnya saling melempar pandangan. Mereka mengetahui maksud satu sama lain hanya dengan melalui sorot mata. Mereka acara ini bukan untuk mendukung asosiasi bahan bangunan. Namun karena Budi sudah mengulurkan tangannya di hadapan mereka, tentu saja mereka tidak akan mempermalukannya sekarang. Mereka hanya menganggukkan kepala mereka dengan perlahan lalu berencana untuk duduk di tempat duduk barisan paling depan yang sudah diatur untuk mereka. Sementara itu pandangan Sony menyapu ke sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saat ini tiba-tiba dia melihat sosok bayangan Ardika, matanya langsung berbinar. Ayo kita duduk di sana saja, katanya kepada Abdul sambil menunjuk barisan belakang. Setelah mengikuti arah yang ditunjuk oleh Sony dan melihatnya sejenak, Abdul menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, ayo kita duduk di sana. Mereka memang senantiasa bersikap terus terang seperti itu tanpa mempedulikan orang lain dan mengucapkan sepatah kata pun lagi. Mereka langsung berjalan ke arah belakang. Pak, Budi sangat terkejut. Dia sudah menyediakan tempat duduk di barisan depan untuk kedua tokoh hebat itu, tetapi mereka malah memilih untuk duduk di tempat duduk barisan belakang. Dengan begitu tempat duduk yang sebelumnya diatur berdasarkan status dan kedudukan akan menjadi kacau. Sigit, ayo kita juga duduk di sana. Tepat pada saat ini Ridwan tiba-tiba mengikuti langkah kaki dua tokoh hebat dari tim tempur tersebut. Sigit dan beberapa direktur departemen lain yang segera mengikuti langkah kaki Ridwan. Saat ini wajah Adrian dan Derek yang duduk di barisan depan sudah memucat sejak Sony memasuki ruangan ini. Ekspresi mereka langsung berubah menjadi pucat. Kemarin mereka semua dibawa oleh Sony ke markas tempur kota Banyuli dan diminta untuk menulis surat pengakuan kesalahan sebanyak 10.000 kata. Kemudian di bawah pengawasan ketat mereka berdua diminta untuk mengambil foto surat pengakuan kesalahan itu dan mengunggahnya ke Instagram. Selesai menulis surat pengakuan kesalahan sebanyak 10.000 kata itu, tangan mereka berdua sudah hampir mati rasa. Sebelumnya saat memberi tanda tangan kepada para penggemar mereka, mereka tidak pernah lelah ini. Mereka benar-benar takut pada Sony dan terus memperhatikan gerak-gerik Sony dengan hati-hati. Saat ini pandangan mereka juga tertuju ke arah barisan belakang. Seharusnya mereka tidak melihatnya. Begitu melihat ke arah sana mereka langsung melihat Ardika. Dalam sekejap ekspresi ketakutan terpampang jelas di wajah mereka. Bab 125 benar-benar kacau balau. Dibandingkan sosok Sony yang menakutkan, sosok Ardika jauh lebih menakutkan. Bagi dua arti terkenal ini, Adrian berkata dengan terbata-bata. Derek, Pak Sony pasti tidak berani duduk di depan tokoh hebat itu, karena itulah dia memilih duduk di baris belakang. Kalau kita tetap duduk di barisan depan ini dan keberadaan kita ketahuan oleh mereka, kita pasti akan berakhir mengenaskan. Iya benar, kata Derek sambil menganggukkan kepalanya. Karena itulah mereka berdua juga segera bangkit dari tempat duduk mereka. Pak Budi, apakah kami boleh ganti tempat duduk dan duduk di sana? Sontak saja ucapan kedua artis terkenal itu langsung menarik perhatian semua para tamu undangan. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah yang ditunjuk oleh kedua artis terkenal itu, mendapat tempat duduk yang kedua artis terkenal itu adalah barisan di belakang barisan yang ditempati oleh Sony dan yang lainnya. Oh oke, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur tempat duduk untuk kalian. Budi benar-benar tercengang. Bukan hanya dia seorang. Para tamu undangan lainnya juga tercengang. Pengaturan tempat duduk ini benar-benar sudah kacau. Dua orang brigadir jenderal,
wali kota dan ketua kantor polisi kota serta dua artis terkenal memilih untuk duduk di barisan belakang dibandingkan barisan tempat duduk VVIP yang sudah tersedia untuk mereka. Biasanya tentu saja status dan kedudukan orang yang menempati barisan lebih depan lebih tinggi, namun sekarang beberapa orang dengan status dan kedudukan tinggi malah duduk di barisan belakang. Kalau begitu para tamu undangan yang status dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan orang-orang itu pasti merasa canggung duduk di barisan depan orang-orang yang status dan kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Selain itu ekspresi terkejut dan ketakutan juga terpampang jelas di wajah kedua artis terkenal itu. Apa mungkin ada tokoh hebat yang tidak mereka kenal menempati barisan belakang? Pandangan para tamu undangan lainnya tertuju pada barisan belakang. Kebetulan mulai dari barisan itu hingga ke barisan belakangnya adalah perwakilan dari perusahaan-perusahaan kecil, bahkan nama perusahaan-perusahaan itu pun tidak mereka ketahui. Hanya ada satu orang yang mereka kenal, yaitu Ardhika. Pria itu tidak lain adalah menantu idiot keluarga Basagita Yamge. Berani memprovokasi Budi di depan umum dan mengatakan akan menghancurkan keluarga Susanto. Namun di mata semua orang Ardhika bukanlah apa-apa. Dalam lubuk hati mereka pria itu hanyalah seorang idiot yang tidak tahu diri dan ingin cari mati sendiri. Hanya dengan beberapa patah kata yang diucapkan pada Budi tadi sudah dapat dipastikan ajal akan segera menjemputnya. Setelah mengamati cukup lama mereka tidak menemukan sosok bayangan seseorang yang kemungkinan adalah tokoh besar yang disegani oleh kedua brigadir jenderal, bahkan Ridwan itu. Karena itulah mereka merasa seharusnya orang-orang dengan status dan kedudukan tinggi itu memilih untuk duduk di barisan belakang, bukan karena seorang tokoh hebat. Lalu, apa alasan mereka itu? Budi berjalan menghampiri orang-orang itu dan bertanya, "Pak Ridwan, Pak Brigadir Jenderal sekalian, aku sudah menyediakan tempat duduk di barisan depan untuk kalian. Apa pelayanan kami kurang memuaskan sampai-sampai kalian memilih untuk duduk di sini?" Ridwan melirik Ardhika yang duduk di barisan depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun itu, karena tidak jelas apa yang sedang direncanakan oleh Ardhika. Dia juga tidak berani mengekspos identitas asli pria itu. "Pak Budi, bisa saja hari ini adalah acara penting asosiasi bahan bangunan. Bagaimana seorang wali kota sepertiku berebutan denganmu untuk menjadi pusat perhatian?" Dia hanya bisa memberi sebuah alasan secara spontan. Abdul juga berkata, "Biasanya anggota tim tempur seperti kami nggak menghadiri acara seperti ini. Jadi sebaiknya kami nggak menonjol." Oh, ternyata karena tidak ingin menonjol. Setelah mendengar penjelasan kedua tokoh hebat itu, para tamu undangan sudah mengerti alasan dibalik tindakan mereka. "Kalian benar-benar rendah hati, patut dijadikan contoh yang baik." Budi juga menghela nafas lega. Dia mengucapkan sepatah kalimat itu sambil tersenyum. "Selama bukan pelayanan kurang memuaskan maka tidak masalah." Tepat pada saat ini orang-orang yang menempati barisan paling depan tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka. Orang-orang ini termasuk penanggung jawab perusahaan besar, perwakilan keluarga kaya kelas 1 serta anggota berbagai instansi pemerintahan. "Pak Budi, bahkan tokoh dengan status dan kedudukan setinggi Pak Ridwan saja nggak ingin menonjol. Kami juga harus belajar darinya. Kamu juga bisa duduk di barisan belakang." Saat ini beberapa tokoh hebat dengan status dan kedudukan tinggi sudah menempati tempat duduk barisan belakang. Kalau mereka tetap duduk barisan depan tentu saja mereka akan merasa canggung. Karena itulah mereka semua segera berjalan ke barisan belakang. Begitu mereka bergerak, orang-orang lainnya juga ikut bergerak. Bab 126, tidak ingin menonjolkan diri. Begitu perpindahan massal ini terjadi, pemandangan yang aneh pun muncul dalam sekejap. Mulai dari barisan depan Ardhika hingga ke barisan paling depan langsung kosong. Hanya dia, Jinto, Romi dan beberapa orang lainnya yang tetap menempati tempat duduk mereka tanpa berpindah. Kini barisan depannya sudah benar-benar kosong. Sementara itu di barisan belakangnya dipenuhi dengan para tamu undangan. Dalam sekejap Ardhika menjadi pusat perhatian. Arini sedang mengikuti para tamu undangan lainnya untuk berpindah tempat duduk di barisan belakang. Melihat Ardhika masih duduk di tempat duduknya, wanita itu tidak bisa menahan tawanya. "Ardhika, semua tokoh hebat sudah berpindah tempat duduk ke barisan belakang. Berani sekali kamu duduk di barisan paling depan. Apa kamu sedang cari mati?" Dia melontarkan sindiran kepada Ardhika dengan volume suara tinggi. Setelah mendengar ucapan Arini, Jenny, James dan beberapa orang lainnya yang sedang sibuk mengatur ulang tempat duduk juga ikut tertawa. "Memang kenapa kalau aku duduk di sini? Apa ada peraturan aku nggak boleh duduk di sini?" Ardhika tetap duduk santai di tempat duduknya tanpa bergerak sama sekali. James berkata dengan marah, "Dasar idiot gak tahu diri, berani sekali kamu duduk di barisan depan Pak Ridwan dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Kamu pikir kamu siapa? Cepat pindah ke barisan belakang sekarang juga." Sambil berbicara, Herman dan beberapa orang lain yang hendak menarik Ardhika bangkit dari tempat duduknya dan memindahkannya ke barisan belakang. Plak,
Tiba-tiba Ridwan memukul meja dan berdiri lalu dia berkata dengan marah. Siapa bilang nggak boleh ada yang menempati barisan di depanku? Apa aku harus diberikan hak istimewa hanya karena aku adalah seorang wali kota? Apa ada aturan aku harus duduk di barisan paling depan? Begitu melihat sang wali kota marah besar, suasana di dalam ruangan langsung sunyi senyap. Pak Ridwan, maafkan kami, bukan seperti ini maksud kami, bukan seperti ini maksud kami. Wajah James dan beberapa orang lainnya langsung memucat, mereka buru-buru membungkuk dan meminta maaf pada saat bersamaan dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Ada apa ini? Kenapa Pak Ridwan membelanya sementara itu orang-orang lain yang menatap Ardika dengan tatapan terkejut bercampur keheranan. Apa baru saja Pak Ridwan marah besar karena idiot itu? Bukan ini maksud kalian. Lalu, apa maksud kalian? Ridwan menunjuk anggota beberapa instansi pemerintahan yang berpindah ke barisan belakang dan berkata dengan marah. Siapa suruh kalian berpindah tempat duduk ke barisan belakangku? Aku sudah bilang aku nggak mau berebutan menjadi pusat perhatian dengan Pak Budi. Kalian mau mempermalukanku ya, cepat kembali ke tempat duduk kalian. Begitu dibentak oleh Ridwan, beberapa orang yang menduduki posisi tinggi dalam instansi pemerintahan kota Banyuli itu segera kembali ke tempat duduk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini tiba-tiba Sony bangkit dari tempat duduknya dan menatap beberapa anggota keluarga kaya dengan dingin. Kami sudah bilang kami nggak mau menonjol, apa kalian nggak mengerti? Bagi Sony, tokoh yang memiliki status dan kedudukan setinggi Ardika saja tidak menonjolkan diri. Tentu saja mereka tidak boleh menonjolkan diri, namun para tamu undangan ini malah tidak tahu diri. Karakter anggota militer memang sangat keras. Kalau mereka merasa ada yang tidak cocok di hati, mereka akan langsung menyampaikannya dengan volume tinggi. Setelah dimarahi, baik perwakilan anggota maupun beberapa kepala keluarga kelas 1 itu sama sekali tidak berani berkomentar. Mereka tahu Sony adalah sosok brigadir jenderal yang memegang wewenang tinggi. Kalau mereka sampai memprovokasi sosok hebat seperti itu, mereka akan menerima konsekuensi yang fatal. Pak Sony, Pak Abdul, kami benar-benar minta maaf. Setelah meminta maaf dengan sopan, mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Melihat tokoh-tokoh hebat itu saja ketakutan setengah mati, tentu saja para tamu undangan lain dengan status dan kedudukan lebih rendah segera kembali ke tempat duduk mereka. Awalnya mereka ingin berganti tempat duduk untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada tamu-tamu VVIP itu, namun tindakan mereka ini jelas-jelas salah. Tamu-tamu VVIP itu tidak ingin menonjolkan diri, tetapi mereka malah memaksakan kehendak yang bertentangan, tentu saja sama seperti mencari masalah. Namun mereka sudah memahami satu hal. Emosi Ridwan dan yang lain yang meluap bukan karena Ardika hari ini. Jenny dan yang lainnya pun menghela nafas lega. Tidak mungkin tokoh-tokoh dengan status dan kedudukan setinggi itu maju untuk membela pecundang seperti Ardika. Dia sama sekali tidak layak. Ardika, kamu benar-benar beruntung. Ada beberapa tokoh hebat yang duduk di barisan belakang. Aku lihat-lihat ekspresi aroganmu ini benar-benar seperti badut. Setelah kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba Arini menoleh dan melontarkan sindiran pada Ardika dengan suara rendah. Ekspresi kagum sekaligus menganggap remeh terlukis jelas di wajahnya. Bab 127:15 Petinggi. Ardika sangat malas menanggapi ucapan Arini. Sekarang dia hanya tertarik untuk menyaksikan pertunjukan Budi. Saat ini pembawa acara naik ke atas panggung dengan membawa sebuah mikrofon. Sudah resmi dimulai para tamu yang terhormat. Hari ini adalah hari penting pembentukan Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Saya ucapkan selamat datang. Dalam sekejap sekitar 2000 tamu undangan yang menghadiri acara ini segera memberikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Bahan Bangunan, Jenny diundang ke atas panggung untuk mengumumkan aturan dan prosedur Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Ia hanya sekadar formalitas saja. Selesai mengumumkan aturan dan prosedur, Jenny tersenyum dan berkata, semuanya selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan 15 petinggi Asosiasi Bahan Bangunan yang baru. Dalam sekejap banyak tamu undangan, pembawa acara menyampaikan kata-kata penyambutan dengan ramah yang langsung duduk dengan tegak. Sebenarnya nama-nama ke-15 petinggi ini sudah lama diketahui oleh banyak orang. Setiap orang di antara mereka adalah ketua preman yang ganas di kota Banyuli. 15 ketua preman ini bergabung dengan Asosiasi Bahan Bangunan yang baru dan menjadi petinggi. Dalam beberapa hari ini hal ini menjadi hal yang paling menggemparkan kota Banyuli. Hal yang paling membuat orang-orang takjub dan menuai banyak pujian adalah Budi mampu mengendalikan mereka yang dikenal tidak akan tunduk pada siapapun dan menjadikan mereka sebagai bawahannya. Setelah mendengar informasi ini, banyak orang yang beranggapan bahwa kedepannya Budi akan menjadi raja preman kota Banyuli.
Semua bawahannya adalah ketua preman yang ditakuti semua orang, kelak tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi Budi, bahkan beberapa keluarga kaya yang telah menempati posisi puncak pun tidak akan berani memprovokasinya secara langsung. Saat ini Jenny mulai membacakan nama orang-orang tersebut. Mari kita sambut Pak Dodi Sandigo dengan iringan tepuk tangan yang meriah. Seorang pria gemuk dengan gigi tonggos berjalan keluar dari belakang panggung. Begitu keluar dari belakang panggung, dia langsung mengatukkan tangannya sebagai bentuk sapaan yang sesuai dengan standar dunia preman. Dodi adalah seorang ketua preman lama karena giginya yang tonggos. Dia juga dikenal dengan sebutan si gigi tonggos, namun hanya segelintir orang berani memanggilnya dengan panggilan seperti itu. Dulu ada orang tidak tahu diri yang berani memprovokasi Dodi seperti ini, orang itu sudah mati. Selain Dodi ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, orang itu tidak lain James. Kini James memasang ekspresi bangga. Dia sudah bertugas sebagai sekretaris Dodi di Asosiasi Bahan Bangunan. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja hubungannya dengan Dodi sudah akrab layaknya saudara. Dengan berdiri di belakang Dodi, dia melihat ke arah penonton dengan ekspresi bangga seolah-olah merasa dirinya sudah posisi puncak. Saat melihat Ardika, dia hanya mendengus dingin, dasar idiot. Sebelumnya dia mengejekku, menjilat Tony. Lihatlah aku yang sekarang, aku sudah menjadi pusat perhatian banyak tokoh hebat. Tidak, sekarang boleh dibilang dia juga sudah menjadi seorang tokoh hebat. Semua ini berkat Asosiasi Bangunan. James yakin ke depannya dia akan menjalankan hidup sesuka hatinya di kota Banyuli. Selanjutnya mari kita sambut Pak Endo Tamali. Selanjutnya mari kita sambut Pak Tanol Sudrajat. Selanjutnya, hingga nama orang ke pukul 15.15 ketua preman yang menduduki posisi tertinggi Asosiasi Bahan Bangunan telah naik ke atas panggung. Mereka semua memancarkan aura yang kuat membuat orang-orang yang di bawah panggung ketakutan. Seperti James, Herman, Jimmy dan Yudis juga berdiri di belakang ketua preman dan melihat ke arah penonton dengan ekspresi bangga. Mereka juga merasakan apa yang James rasakan. Saat ini tiba-tiba Jenny meninggikan volume suaranya dengan dukungan penuh dari ke-15 petinggi ini. Presidir Grup Susanto Raya, Budi ditunjuk menjadi ketua Asosiasi Bahan Bangunan. Pak Budi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung sekarang. Bab 128. Biarkan dia merasakan putus asa. Dengan iringan tepuk tangan yang meriah, Budi melangkah kaki. Dengan begitu naik atas panggung, dia langsung berdiri di depan ke-15 ketua preman itu seolah-olah mereka hanya pendampingnya. Pak Budi, silakan sampaikan satu atau dua patah kata. Jenny mengambil mikrofon dari pembawa acara lalu menyerahkannya kepada Budi secara pribadi. Seharusnya kata-kata ini diucapkan oleh pembawa acara, tetapi dia terlebih dahulu mengatakannya dalam acara hari ini sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Bahan Bangunan. Tentu saja dia adalah sosok wanita yang menjadi pusat perhatian. Namun semua ini baru permulaan. Tidak lama lagi dia akan menjadi anggota keluarga Susanto. Kelak setelah keluarga Susanto menduduki posisi puncak, keluarga kaya, status dan kedudukannya juga akan ikut naik. Jenny sudah menantikan momen itu terjadi. Sementara itu saat ini pandangan Budi tertuju ke arah para tamu undangan yang duduk di bawah panggung. Di antara para tamu undangan ada perwakilan perusahaan baik dari dalam maupun luar kota, ada kepala keluarga kelas 1, ada anggota instansi pemerintahan. Bahkan ada wali kota Banyulu Ridwan dan ketua kantor polisi kota Sigit. Selain itu lebih dahsyatnya lagi Abdul dan Sony yang merupakan brigadir jenderal tim tempur ini. Mereka semua datang untuk meramaikan suasana acara ini. Hari ini adalah hari kebangkitan keluarga Susanto di kota Banyuli. Budi juga beranggapan hari ini adalah hari di mana dirinya sendiri mencapai posisi puncak. Saat ini rasa bangga yang belum pernah dirasakan Budi sebelumnya menyelimuti hatinya dengan menempatkan mikrofon di depan mulutnya. Dia berkata, awalnya saya sudah menyiapkan naskah pidato, tapi sekarang saya merasa naskah ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Saat berbicara, dia melemparkan naskah pidato dalam genggamannya, kemudian dia melemparkan sorot mata dingin ke arah Ardika. Para tamu undangan segera mengikuti arah pandangnya. Dalam sekejap sorot mata penuh simpati tampak jelas di mata mereka. Semua orang menyadari bahwa Budi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Ardika. Pria parubaya itu berencana untuk menghukum Ardika sekaligus memberi peringatan keras kepada mereka. Namun Ardika tidak lebih hanya seorang menantu kawin masuk keluarga Basagita. Di mata semua orang, dia hanyalah seorang tokoh yang tidak penting. Untuk apa Budi mencari perhitungan dengannya? Bukankah tindakan Budi sama saja dengan memandang tinggi pria itu? Tentu saja mereka tidak memahami kebencian yang Budi pendam terhadap Ardika. Jika tidak lebih hanya seorang menantu di mata semua orang, dia hanyalah seorang tokoh tidak penting. Untuk apa Budi mencari perhitungan dengannya? Bukankah tindakan Budi sama saja dengan memandang tinggi pria itu? Tentu saja mereka tidak memahami kebencian yang dipendam terhadap Ardika. Ardika,
Sebelumnya kamu bilang mau menghancurkan keluarga Susanto, lalu bagaimana perasaanmu sekarang setelah melihat kejayaan asosiasi bangunan di bawah kekuasaanku ini? Tanya Budi dengan dingin disertai sorot mata yang tajam karena orang di hadapannya ini alat vital putranya sudah rusak. Bahkan keluarganya tidak bisa memiliki keturunan lagi. Tentu saja dia akan menghukum pria itu sekaligus untuk memberi peringatan keras kepada orang lain. Dia ingin mempermalukan Ardika di depan umum lalu menghabisi nyawa pria itu. Kemudian dia akan memanfaatkan kematian Ardika untuk menunjukkan kekuasaan keluarga Susanto sekaligus memberi peringatan pertama kepada keluarga kaya yang menempati posisi puncak lainnya. Di bawah tatapan banyak orang, Ardika tetap duduk dengan tenang di tempat duduknya. Dia berkata tanpa ekspresi, "Oh, kamu menanyakan perasaanku? Nggak lama lagi asosiasi bahan bangunan dan keluarga Susanto akan hancur. Ah ya, nggak lama lagi nyawa putramu juga akan melayang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Ardika, semua orang langsung terkejut. Berani sekali dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Menghadapi pertanyaan tajam Budi, dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang benar-benar di luar nalar. Saat ini asosiasi bahan bangunan sedang jaya dengan dukungan penuh dari 15 ketua preman. Siapa yang mampu menghancurkan keluarga sehebat itu dengan mudah? Jenny yang berdiri di samping Budi langsung berkata dengan marah, "Ardika, kamu benar-benar cari mati. Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada Pak Budi. Apa kamu ingin mencelakai seluruh keluargamu?" Ya, dengan kekuasaan dan kedudukan Pak Budi saat ini, hanya dengan satu kalimat darinya saja keluarga istrimu akan hancur. Ardika, kalau aku adalah kamu, aku akan segera berlutut dan meminta maaf kepada Pak Budi. Setelah itu menyerahkan istrimu si Luna kepada Tony untuk melayani Tony seumur hidup. James dan yang lainnya langsung maju untuk memarahi Ardika. Ardika melirik beberapa orang itu dengan sorot mata dingin dan berkata, "Hanya dengan kata-kata yang baru saja kalian ucapkan itu, sebentar lagi setelah keluarga Susanto hancur kalian juga akan ikut melayang." Melihat Ardika masih berani menentangnya, emosi Budi langsung meluap. "Karena ada orang yang begitu nggak tahu diri, maka aku akan tunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh asosiasi bahan bangunan." Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nyalakan layar, biarkan dia merasakan apa yang disebut putus asa." Bab 129. Apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? Setelah Budi memberi perintah, layar besar LED di belakangnya langsung menyala. Kemudian sebuah video mulai diputar. Awalnya video menunjukkan sebuah lokasi konstruksi besar yang sedang dalam proses pembangunan. Itu adalah lokasi konstruksi Starindom. Semua orang langsung mengenali proyek yang sedang dalam proses pembangunan di lokasi konstruksi tersebut. Dalam 2 tahun terakhir, Starindom adalah sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota Banyuli yang sedang dalam proses pembangunan. Total dana yang telah diinvestasikan dalam proyek ini sebesar lebih dari 20 triliun. Kemudian gambar di layar berganti menjadi gerbang utama lokasi konstruksi, lalu sebuah bendera bertulisan merah cerah mulai berkibar. Pihak penyelenggara proyek Starindom mengucapkan selamat penyelenggaraan acara pembangunan kembali asosiasi bahan bangunan. Di bawah bendera yang berkibar itu, para staf proyek terkait berbaris dengan rapi dan mengucapkan selamat dengan serempak. Melalui layar tersebut terlihat dengan jelas bahwa itu adalah siaran langsung di antara para tamu undangan. Banyak di antara mereka yang sudah mendengar rumor bahwa 2 hari yang lalu tiba-tiba Dodi menyuruh anak buahnya untuk mengepung lokasi konstruksi Starindom. Pada akhirnya pihak penyelenggara proyek Starindom menyerah dan menyatakan bahwa mereka berhenti menggunakan bahan bangunan dari grup Sentosa Jaya. Mereka beralih bekerja sama dengan asosiasi bahan bangunan. Sepertinya rumor itu memang benar, namun dapat terlihat dengan jelas orang-orang dalam siaran langsung tersebut mengucapkan selamat dengan enggan, seolah-olah mereka dipaksa untuk melakukannya. Di samping sekelompok orang yang berbaris dengan rapi itu, terlihat seperti ada preman yang sedang mengawasi mereka. Setelah siaran langsung lokasi konstruksi Starindom berakhir, layar langsung mengecil dan beralih menjadi siaran langsung lokasi konstruksi lainnya. Kemudian satu persatu siaran langsung lokasi muncul di layar besar tersebut seperti yang dilakukan oleh para staf proyek Starindom. Orang-orang di lokasi konstruksi lainnya juga berdiri di depan gerbang dan mengibarkan bendera yang bertuliskan ucapan selamat kepada asosiasi bahan bangunan. Lokasi konstruksi Semesta Jaya, lokasi konstruksi Bima Nusantara. Lokasi konstruksi gambaran dari layar besar itu terus berganti dari siaran langsung satu lokasi konstruksi ke lokasi konstruksi lainnya. Sementara itu suasana di bawah panggung sudah sunyi senyap. Sejak awal layar menyala paling tidak sudah lebih dari 100 siaran langsung yang ditayangkan. Dengan kata lain, di antara semua proyek kota Banyuli yang sedang dalam proses pembangunan sudah ada lebih dari 100 lokasi konstruksi yang dipaksa untuk tunduk dan bekerja sama dengan asosiasi bahan bangunan.
Apa artinya semua ini di seluruh kota Banyuli? Lokasi konstruksi yang sedang dalam proses pembangunan paling hanya ada seratusan proyek sudah termasuk besar dan proyek kecil selain segelintir lokasi konstruksi. Semua lokasi konstruksi lainnya sudah tunduk pada asosiasi bahan bangunan walaupun hanya siaran langsung pengucapan selamat yang sederhana. Kekuatan asosiasi bahan bangunan saat ini sudah terlihat dengan sangat jelas. Pak Budi, apa semua lokasi konstruksi yang bekerja dengan grup Sentosa Jaya sudah tunduk pada asosiasi bahan bangunan? Tanya seseorang dengan terkejut. Budi menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini nggak ada lagi yang namanya grup Sentosa Jaya. Begitu mendengar ucapan Budi, semua orang langsung terkejut. Setengah bulan yang lalu karena kasus akuisisi bernilai puluhan triliun grup Sentosa Jaya sempat menggemparkan publik, namun sekarang sebuah grup besar bernilai puluhan triliun akan dihancurkan oleh asosiasi bahan bangunan. Pak Budi, kelak kita berharap bisa lebih sering menjalin kerjasama dengan asosiasi bahan bangunan. Grup Astora juga sama. Banyak penanggung jawab perusahaan bahkan perwakilan keluarga kelas 1 berusaha untuk menyanjung Budi walaupun sebelumnya mereka sudah mengetahui hal ini, tetapi setelah Budi menunjukkan yang di depan publik mereka baru menyadari betapa kuatnya asosiasi bahan bangunan. Sekarang mereka juga baru menyadari sekuat apa keluarga Susanto sekarang. Budi tetap berkata dengan acuh tak acuh, kedepannya kalian hanya bisa bekerja sama dengan asosiasi bahan bangunan. Begitu mendengar ucapan Budi mereka langsung terdiam dan sama sekali tidak bisa membantahnya. Budi bukan arogan, tetapi kekuatan asosiasi bahan bangunan yang mendukungnya untuk arogan. Dia sudah berhasil memonopoli pasar sepenuhnya. Kedepannya orang-orang di kota Banyuli yang menjalani bisnis yang berhubungan dengan industri properti pasti tidak berani memprovokasi asosiasi bahan bangunan. Budi kembali melemparkan pandangannya ke arah pemuda yang duduk di tengah barisan belakang itu bagaikan sosok dewa yang melihat seekor semut yang lemah. Dengan ekspresi layaknya sosok dewa, dia melontarkan sebuah pertanyaan dengan dingin kepada pemuda tersebut. Ardika, apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? Bab 130 berlutut. Kali ini semua orang menatap Ardika dengan tatapan seperti berikut, tidak percaya setelah Budi menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan asosiasi bahan bangunan. Idiot itu masih berani menantang Budi, namun mereka harus menelan kekecewaan sekali lagi. Budi, kamu nggak berhak menghakimiku. Ardika tetap duduk tenang di sana dan memasang ekspresi meremehkan. Melihat Budi sedang berlagak hebat di hadapannya itu, Ardika merasa pria paruh baya itu sangat konyol. Budi berkata dengan dingin, di saat seperti ini kamu masih berani melawan, grup Sentosa Jaya yang menjadimu pendukung sudah hancur. Henry yang dianggap sebagai orang paling kaya di kota Banyuli adalah seorang pengecut, dia bahkan gak berani menghadiri acara hari ini. Adapun mengenai Jinto dan Romi, aku bisa membunuh dua pecundang yang duduk di sampingku itu hanya dalam waktu hitungan menit. Atas dasar apa kamu berani melawan karena statusmu sebagai menantu keluarga Basagita? Haha, pria parubaya itu mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Keluarga Basagita hanyalah keluarga nomor 2. Selama aku mengutus salah satu dari ke-15 petinggi asosiasi kami ini ke sana, jangankan keluarga istrimu yang nggak memiliki kedudukan di keluarga Basagita, bahkan Tuan Besar Basagita pun harus berlutut dan bersujud padaku. Sekarang nggak ada seorang pun bisa melindungimu. Membunuhmu hanya semudah seekor semut bagiku. Dalam ruangan seluas itu hanya terdengar suara arogan. Budi harus diakui dia memang memenuhi kualifikasi untuk bersikap arogan seperti itu karena dia adalah ketua asosiasi bahan bangunan. Selain itu ada 15 ketua preman yang sekarang ini siap melaksanakan perintahnya. Sekarang ini dia sudah seperti seorang raja preman karena dia adalah kepala keluarga Susanto yang sebentar lagi akan menduduki posisi puncak di seluruh kota Banyuli. Dia adalah seorang pria yang sudah menduduki posisi tertinggi. Jadi dia sudah memenuhi kualifikasi untuk bersikap arogan. Jangankan Ardika, bahkan Henry juga sudah bukan apa-apa baginya sekarang. Budi berhenti tertawa, tiba-tiba dia menatap Ardika dengan lekat dan berteriak dengan cepat, dasar bajingan, cepat berlutut di hadapanku. Ardika cepat berlutut. Jenny juga ikut meneriaki Ardika. James juga berteriak, Ardika, kamu mau duduk tenang di sana? Pak Budi menyuruhmu untuk berlutut padanya, apa kamu nggak dengar? Apa kamu ketakutan? Cepat berlutut pada Pak Budi. Herman, Jimmy dan Yudis juga ikut meneriaki Ardika cepat berlutut. Arini juga ikut memukul meja dan bangkit dari tempat duduknya lalu menoleh dan memelototi Ardika, cepat berlutut, cepat berlutut, cepat berlutut. Kemudian orang-orang yang berada di dalam ruangan dan tidak berhubungan dengan Ardika bangkit dari tempat duduk mereka satu persatu dan melemparkan tatapan tajam kepada Ardika.
Selain segelintir orang, semua orang meneriaki Ardika untuk berlutut pada Budi. Dalam sekejap suara teriakan emosi sekitar 2000 tamu undangan seolah membentuk badai besar dan hampir menghancurkan gedung Universal. Badai besar itu hanya tertuju pada satu orang, yaitu Ardika. Saking ketakutannya sekujur tubuh beberapa orang bahkan sudah gemetaran mendengar teriakan. Namun Ardika tetap duduk dengan santai. Apa hebatnya teriakan 2000 orang saat menghadapi pasukan musuh sebanyak 2 juta orang di medan perang saja dia sama sekali tidak ketakutan, bahkan dia masih bisa tertawa. Oh berlutut ya, maaf kakiku bermasalah gak bisa berlutut. Selesai berbicara, dia mengangkat lengannya lalu melambaikan tangannya kepada Abdul dan Sigit tanpa menoleh ke belakang. Lakukanlah sekarang juga, tangkap semua anak buah 15 preman petinggi asosiasi bahan bangunan itu, jangan sampai ada satupun yang lolos. Hari ini aku akan membuat semua penjara yang ada di seluruh pelosok kota Banyuli penuh. Begitu mendengar ucapan Ardika, semua orang tertegun sejenak. Detik berikutnya mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Suara tawa Jenny paling memekakkan telinga. Ardika, apa penyakit gilamu sudah kumat? Berani sekali kamu bilang ingin menangkap semua anak buah 15 petinggi asosiasi kami, terlepas dari kamu punya kemampuan itu atau enggak. Bagaimana mungkin kamu bisa melibatkan orang sebanyak itu dalam melakukan penangkapan? Apa mungkin idiot ini berpikir karena Pak Abdul dan Pak Sigit duduk di barisan paling belakangnya maka mereka akan membantunya menangkap orang? Hahaha, bocah ini benar-benar bocah paling aneh yang pernah aku lihat tahun ini. Orang-orang lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya melihat Ardika melambaikan tangannya dan mengucapkan kata-kata di luar nalar. Mereka tidak memperhatikan Ardika sedang memberi perintah kepada Abdul dan Sigit. Detik berikutnya seseorang berteriak dengan histeris, "Gawat-gawat, cepat melihat layar besar."